Tak hanya Ukraina, relawan asing juga ada yang ingin berjuang bersama Rusia. Jumlahnya tak main-main. Perang Ukraina versus Rusia tak hanya menarik relawan asing berjuang untuk Ukraina. Rusia ternyata juga mendapat dukungan relawan. Jumlahnya tak main-main, lebih dari 16.000 pejuang asing. Banyak dari mereka dari Timur Tengah dan berpengalaman dalam memerangi jihadis. Ingin pergi ke Ukraina dan bergabung dengan pasukan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang didukung Rusia. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan Rusia pada hari Jumat, seperti diberitakan Russia Today. Selama pertemuan Dewan Keamanan Nasional, dia menyarankan untuk memberi mereka lampu hijau, mengizinkan relawan asing berjuang untuk Rusia. Kami percaya akan tepat untuk menanggapi permintaan tersebut secara positif, terutama karena mereka melakukannya bukan untuk uang, tetapi karena itu adalah keinginan mereka. Kami akan mengenal banyak dari orang-orang itu. Mereka membantu kami melawan ISIL pada saat yang paling sulit dalam 10 tahun terakhir, kenang Sergei Shoigu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia mendukung gagasan itu, menunjukkan bahwa lawan Rusia di Ukraina merekrut sukarelawan asing. Sponsor Barat Ukraina, rezim Ukraina jangan menyembunyikannya. Melakukannya di tempat terbuka melanggar hukum internasional, kata Putin setelah menyebut pejuang asing yang bepergian untuk memperjuangkan Ukraina sebagai tentara bayaran. Kiev telah mengizinkan sukarelawan asing untuk datang ke Ukraina dan berperang melawan pasukan Rusia di sana. Beberapa negara barat memperingatkan anggota dinas militer aktif mereka agar tidak menanggapi panggilan tersebut. Meskipun demikian, Kiev mengklaim sekitar 20.000 warga asing dari 52 negara telah setuju untuk membantu perjuangannya. Kemudian pada hari itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengkonfirmasi bahwa para sukarelawan yang dibahas pada pertemuan Dewan Keamanan akan datang dari Timur Tengah dan khususnya dari Suriah. Dia menekankan bahwa belum ada diskusi tentang mengizinkan warga Rusia untuk pergi ke garis depan dalam kapasitas sukarela. Selama pertemuan di Moskow, Shoigu juga menyarankan untuk mempersenjatai dengan senjata yang lebih canggih pasukan dari wilayah Ukraina yang memisahkan diri yang telah diakui Moskow sebagai negara berdaulat. Dia mengatakan pasukan Rusia telah menangkap banyak perangkat keras militer dari Ukraina, termasuk anti pesawat dan rudal portabel anti-tank yang dipasok barat yang katanya dapat dimanfaatkan oleh pemberontak. Presiden Rusia juga menyetujui proposal ini dengan mengatakan dia akan menandatangani perintah yang relevan jika diperlukan. Menteri juga mengangkat isu penumpukan NATO di Eropa Timur yang telah dilakukan di tengah permusuhan di Ukraina. Militer Rusia memiliki rencana untuk melawannya, Shoigu melaporkan. Putin mengatakan masalah ini membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari, menyusul kebuntuan 7 tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan pengakuan akhirnya Rusia atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Perancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyetujui penggunaan tentara bayaran yang akan didatangkan dari Timur Tengah khususnya Suriah. Lebih dari 16.000 pasukan berani mati akan mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina. Dalam laporannya yang dikutip FIFA Militer dari The Guardian, Putin telah memberikan lampu hijau kepada ribuan milisi Suriah untuk mendukung invasi di Ukraina. Putin menyatakan persetujuannya dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia yang juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Langkah ini diambil Putin setelah 2 pekan invasi skala besar militer Rusia ke sejumlah wilayah vital Ukraina. Nantinya para tentara bayaran dari Suriah ini akan dikerahkan bersama pasukan pemberontak pro-Rusia Republik Rakyat Donetsk.
Akan tetapi dalam pernyataannya, Putin menyebut bahwa para anggota milisi dari Suriah ingin mendukung Rusia bukan karena alasan uang. Jika Anda melihat bahwa ada orang-orang yang atas keinginan dan kemauan mereka sendiri, bukan karena uang datang membantu orang-orang yang tinggal di Donbas, maka kita perlu memberi apa yang mereka inginkan, membantu mereka sampai ke zona konflik. Dengan menggerakkan tentara bayaran dari Timur Tengah, Putin dan pasukan militer Rusia mendapat keuntungan yang cukup besar. Selain memiliki kemampuan tinggi dalam perang, resiko korban dari pihak militer Rusia juga akan berkurang. Sementara itu, Jenderal Sergei Shoigu memberikan usulan agar rudal Javelin dan Stinger buatan Amerika Serikat yang berhasil disita untuk diberikan kepada pasukan pemberontak. Mengenai pengiriman senjata, terutama senjata buatan Barat atau AS yang jatuh ke tangan tentara Rusia, tentu saja saya mendukung kemungkinan pemberian kepada unit militer Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Tolong lakukan ini, kata Shoigu. Situasi perang Rusia dan Ukraina makin mendebarkan. Info terbaru, Rusia akan menambah 16.000 relawan dari Timur Tengah. Sementara NATO sudah menerjunkan 30.000 tentara ke Norwegia. Telah terjadi pergerakan pasukan NATO di kawasan Eropa bagian timur, atau tepatnya di Norwegia yang merupakan perbatasan sebelah barat Laut Rusia. Diketahui sebanyak 30.000 pasukan gabungan NATO akan segera mendarat di wilayah barat Laut Rusia, tepatnya di Norwegia. Puluhan ribu prajurit dari 27 negara anggota NATO ini akan mengikuti latihan perang dengan Sandy Cold Response 2022. Sponsor Barat Ukraina, rezim Ukraina, jangan menyembunyikannya. Melakukannya di tempat terbuka melanggar hukum internasional, kata Putin setelah menyebut pejuang asing yang bepergian untuk memperjuangkan Ukraina sebagai tentara bayaran. Kiev telah mengizinkan sukarelawan asing untuk datang ke Ukraina dan berperang melawan pasukan Rusia di sana. Beberapa negara barat memperingatkan anggota dinas militer aktif mereka agar tidak menanggapi panggilan tersebut. Meskipun demikian, Kiev mengklaim sekitar 20.000 warga asing dari 52 negara telah setuju untuk membantu perjuangannya. Kemudian pada hari itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengkonfirmasi bahwa para sukarelawan yang dibahas pada pertemuan Dewan Keamanan akan datang dari Timur Tengah dan khususnya dari Suriah. Dia menekankan bahwa belum ada diskusi tentang mengizinkan warga Rusia untuk pergi ke garis depan dalam kapasitas sukarela. Selama pertemuan di Moskow, Shoigu juga menyarankan untuk mempersenjatai dengan senjata yang lebih canggih pasukan dari wilayah Ukraina yang memisahkan diri yang telah diakui Moskow sebagai negara berdaulat. Dia mengatakan pasukan Rusia telah menangkap banyak perangkat keras militer dari Ukraina, termasuk anti pesawat dan rudal portabel anti-tank yang dipasok Barat yang katanya dapat dimanfaatkan oleh pemberontak. Presiden Rusia juga menyetujui proposal ini dengan mengatakan dia akan menandatangani perintah yang relevan jika diperlukan. Menteri juga mengangkat isu penumpukan NATO di Eropa Timur yang telah dilakukan di tengah permusuhan di Ukraina. Militer Rusia memiliki rencana untuk melawannya, Shoigu melaporkan. Putin mengatakan masalah ini membutuhkan pertimbangan lebih lanjut.